Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasyururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a sunnatahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji milik Allah. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada baginda tercinta kita Muhammad ibn Abdullah, kepada kerabat beliau, ahlul baitnya, kepada para sahabat, kepada para pengikut beliau yang dengan tulus ikhlas menjalankan syariat Islam hingga hari kiamat. Para pemirsa, alhamdulillah di malam hari ini kita kembali akan melanjutkan kajian dari kitab yang sangat istimewa ini, Al-Fiqhul Muyassar fi Dhau'il Kitab wa Sunnah. Pembahasan yang akan kita angkat di kesempatan kali ini karena Ramadan sangat dekat. Naam, setengah bulan lagi kita akan bertemu dengan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, Maha Rahim mempertemukan kita dengan Ramadan, dan Allah mengizinkan kita untuk mengisi waktu-waktu kita di bulan Ramadan dengan amal-amal ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Maka di antara doanya orang-orang soleh sebelum kita, kebiasaan mereka adalah setengah tahun sebelum Ramadan datang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta agar dipertemukan dengan bulan Syawal Ramadan. Artinya para sahabat itu optimis, ya, yakin akan mendapatkan kesempatan bertemu Ramadan, dan itu terjadi setengah tahun sebelum Ramadan terjadi. Itu para sahabat sudah optimis. 6 bulan sebelum Ramadan sudah terus berdoa. Kita sekarang sudah di bulan sebelum Ramadan. Artinya optimis kita harusnya lebih lagi dibandingkan para sahabat Rasulullah SAW, karena kita berada di gerbang pintu menuju bulan Syawal Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya materi yang akan kita bahas kalau mengikuti urutan kitab ini, kita akan memasuki bab yang ke-6, yaitu tentang mengusap khuf atau imamah atau jabirah, mengusap sepatu atau imamah, ya, atau gib yang kita tahu kalau pasien. Tetapi ana lihat penting juga kita angkat pada kesempatan kali ini tentang bekal kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, karena saum Ramadan ini sifatnya tahunan, ya, yang boleh jadi mungkin kita sudah tahu, tetapi terkadang banyak yang kita lupakan dari ilmu tentang bulan suci Ramadan. Maka pada kesempatan kali ini dan di pertemuan yang akan datang lagi, insya Allah kita akan membahas pembahasan yang keempat dari kitab ini. Jadi kita loncat sementara untuk membekali diri kita, ya, mengulang materi kita, dikarenakan ungkapan para ulama, al ilmu imamun wal amalu ma'mum. Ilmu itu adalah imam kita, pemimpin kita, dan amalan itu adalah makmumnya ilmu. Artinya mustahil kita bisa beramal tanpa ilmu, ya, mustahil kita beramal yang bermanfaat tanpa dibarengi ilmu. Mustahil kita akan memaksimalkan ibadah di bulan Syawal Ramadan kalau ilmunya tidak kita flashback, tidak kita murojaah, tidak kita ulang. Maka pada kesempatan kali ini dengan mengharap rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengangkat kitabus Syiyam, pembahasan tentang saum yang disebutkan oleh penulis di sini ada 5 bab.
Bab yang pertama adalah muqaddimah saum, pembukaan tentang saum. Yang kedua adalah udzur-udzur yang dibolehkan berbuka dan perkara yang membatalkan saum. Yang ketiga adalah yang disunahkan dalam saum dan yang dimakruhkan. Yang keenam adalah yang keempat adalah mengqadha ya, dan saum yang sunnah. Kemudian yang dimakruhkan dan diharamkan dari perkara-perkara yang berkaitan dengan saum. Yang terakhir, yang kelima adalah tentang i'tikaf. Para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang pertama yaitu tentang kata pengantar atau pembukaan tentang saum. Di sini ada pertama pasti tentang pengertian, ya. Pengertian, ta'rif ini adalah perkara yang sangat penting, karena dengan pengertian ini kita bisa memahami apa itu yang kita bahas. Saum secara bahasa adalah al-imsaku anisyai. Ya, saum itu adalah imsak dari sesuatu. Imsak artinya menahan dari sesuatu. Jadi saum secara bahasa adalah imsak. Dan ini merupakan ilmu bagi sebagian besar dari umat Islam yang nanti akan mendapatkan jadwal salat 5 waktu, ditambah di sana ada waktu imsak, isyraq gitu kan. Seringkali kita dapatkan adanya waktu imsak secara khusus, padahal imsak itu adalah saum. Ya. Imsak itu adalah saum. Dan saum dimulai ketika apa? Waktu subuh berkumandang. Telah tibanya waktu subuh. Jadi ketika kita masih belum masuk waktu subuh, maka masih boleh makan minum. Sebagaimana kita dapatkan kembali kepada pembahasan kita di malam ini. Jadi saum itu apa? Kalau di Indonesia lebih terkenal dengan kata puasa. Puasa itu apa? Puasa itu saum, ya. Yang lebih tepat sebenarnya istilah adalah saum atau siam. Saum artinya adalah imsak. Imsak artinya menahan. Jadi saum itu artinya menahan dari sesuatu. Jadi ketika orang mengatakan, Ustadz, imsak itu 10 menit sebelum adzan, 15 menit sebelum adzan subuh, kita katakan itu imsak yang tidak dikenal oleh para sahabat dengan Rasulullah SAW. Artinya di saat imsak itu sebenarnya saat ideal kita untuk apa? Untuk sahur. Nabi Muhammad SAW, beliau menganjurkan untuk mengakhirkan waktu sahur dan mensegerakan berbuka puasa. Ya, mensegerakan berbuka puasa karena orang-orang Yahudi biasanya berbukanya itu nanti ketika bintang-bintang muncul di langit. Jadi hampir masuk waktu Isya maka mereka baru buka. Kalau kita tidak. Ketika sudah tenggelam matahari maka itu waktu segera berbuka. Jangan diakhir-akhirkan. Bukan disegerakan berbuka itu bukan jam 4 sore, bukan waktu asar, bukan. Tetapi ketika setelah tiba waktu maghrib maka segera berbuka. Tapi untuk sahur diakhirkan. Jadi kalau kita dapatkan di antara kita ada yang, dan ini masih nempel kuat gitu ya dalam benak kita, bahkan orang-orang tua kita, katanya ada istilah di kampung itu pakai pentungan, ya, sebagai isyarat katanya sudah nggak boleh makan minum. Pentungan beberapa menit sebelum adzan. Bahkan saya pernah di Jakarta juga ada sirine ambulan, padahal nggak ada jenazahnya, nggak ada pasiennya. Ternyata itu sirine dibeli alatnya di masjid ditempel. Ya, ketika 10 atau 15 menit sebelum adzan, sirinenya dinyalakan. Gitu. Nah, ini adalah katanya imsak. Jangan makan lagi, jangan minum lagi. Tidak, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Baqarah, ya, berkaitan dengan ayat-ayat tentang saum Ramadan. Allah mengatakan wakulu washrabu. Makan minum silakan. Sampai kapan? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Sampai jelas bagi kalian waktu
adanya benang hitam dari benang putih di waktu fajar. Jadi kalau sudah tiba waktu subuh, maka silakan Anda berhenti untuk makan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswad minal fajr. Sampai kapan makan minum ya Allah? Sampai jelas benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Benang putih dari benang hitam itu maksudnya adalah waktu fajar sodik sudah jelas. Setelah muncul sebelumnya fajar kadhib. Artinya telah masuk waktu subuh. Maka berhenti makan. Bukan 10 menit sebelum waktu subuh. Inilah pengertian dari imsak. Imsak itu adalah saum itu sendiri. Kemudian secara syariat Islam, saum itu adalah menahan diri dari makan, dari minum, dan seluruh pembatal saum dibarengi niat. Dari semenjak terbit waktu subuh hingga terbenam matahari. Inilah saum dalam agama kita, menahan diri dari makan minum dan seluruh pembatal-pembatal saum dibarengi dengan niat. Niat penting. Tetapi yang saya ingin ingatkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi kaum muslimin dan muslimat, niat itu artinya al-qasdu. Al-qasdu artinya maksud hati, keinginan hati. Niat adalah amalan hati. Maka kalau Anda melihat atau mencari dari hadis-hadis Nabi yang menyebutkan tentang melafadzkan niat saum, nawaitu sauma godin, gitu ya, dan seterusnya, itu tidak akan pernah kita dapatkan karena Nabi berniatnya dengan saum itu dengan hatinya saja tanpa dilafadzkan, ya. Tetapi ya meniatkan untuk saum, khususnya saum wajib seperti saum Ramadan tahun ini, insya Allah niatnya mesti diniatkan sebelum terbit waktu subuh. Nah, berbeda dengan saum sunnah. Kalau saum sunnah, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam pernah beliau melaksanakan saum sunnah karena apa? Ketika mengunjungi rumahnya, pulang ke rumah, kata Rasul, ya wahai Aisyah, ada makanan tidak? Tidak. Maka kata Nabi, kalau gitu saya saum. Itu kapan? Di saat waktu duha. Waktu subuh sudah lewat. Ya. Nabi itu apa? Baru menghadirkan niatnya untuk saum kapan? Di waktu duha. Kalau amalan saumnya saum sunnah. Tapi kalau saum wajib seperti saum kafarah, saum nadar, atau saum Ramadan, maka niatnya harus diniatkan di malam hari. Diniatkan di malam hari, ya. Ini pengertian dari saum secara bahasa, yaitu menahan, yaitu imsak. Imsak itu menahan. Masaka yamsiku. Masak kalau di Indonesia memasak di dapur gitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab, masak itu adalah menahan. Ya. Imsak itu adalah waktu subuh, menahan diri dari makan, dari minum, dan dari pembatal saum dibarengi dengan niat, dimulai dari terbitnya waktu subuh sampai terbenam matahari. Kemudian rukun saum, ya, rukun saum kita lihat tadi dari pengertiannya ada dua hal. Yang pertama, menahan diri dari pembatal-pembatal saum, dan diingat para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembatal saum bukan hanya makan minum. Makanya penulis di sini, para penulis hafizahumullahu jami'an, mereka katakan menahan diri dari makan minum wasairil muftirat, dan seluruh pembatal. Artinya ada pembatal saum selain makan minum. Ada pembatal saum selain makan minum. Maka kepada Anda ataupun saya, mari terus mendalami syariat Islam, khususnya berkaitan bekal menuju Ramadan. Bahwasanya kalau tahun-tahun dulu banyak di antara kita mulutnya sih saum, tidak makan, tidak minum,
Tetapi apa? Dia mengamalkan amalan-amalan yang mengurangi, mengikis pahala saum, bahkan menjadikan saumnya pahalanya tidak ada, naudzubillah min dalik. Dari apa? Dari amalan-amalan dosa-dosa besar. Mungkin berbohong ketika saum, ya. Kemudian juga menceritakan aib orang lain, ya. Memang saum dari makan minum, tapi tidak saum dari menceritakan aib orang lain, memakan bangkai saudaranya dengan menggibah ketika saum. Maka kepada diri kita dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu diingat rukun saum yang pertama tadi apa? Menahan diri. Anda paham? Kita paham bahwasanya menahan itu ada usaha. Ya. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang bisa menahan diri, pandai bersedekah, kemudian menahan diri dari hawa nafsu, itu Allah katakan wanahan nafsa. Menahan diri artinya ada usaha. Tidak langsung pasrah, tenang saya saat ini belum dapat hidayah saja Ustaz. Tidak, ada usaha untuk mencari peluang-peluang pahala dan untuk menutup peluang-peluang dosa. Ya. Balasannya apa? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Tempat kembalinya, tempat tinggalnya nanti adalah abadi di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ada usaha. Begitu juga orang mesti memahami, Ustaz saya ingin saum ini Ustaz. Saya ingin betul-betul saum tahun ini Ustaz. Apalagi dengan adanya wabah corona, saya tidak tahu umur saya berapa lama lagi. Misalkan tiba-tiba kita ditakdirkan bertemu Ramadan. Bisa saum. Nah, saum yang sebenarnya, ya, yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menahan hawa nafsunya. Bukan hanya menahan makan minumnya. Ya, menahan makan minumnya saja, tetapi menahan hawa nafsunya. Yang kedua adalah rukun saum selain menahan diri dari perkara-perkara yang berbau dosa. Yang kedua adalah niat. Ya. Rukun saum yang kedua adalah niat, dan yang dimaksud dengan niat adalah orang tersebut menahan diri dari pembatal-pembatal saum dengan niat ibadah kepada Allah. Dan tidak ada niat terindah dalam hidup kita kecuali ketika kita niatkan amalan kita untuk Allah. Tidak ada amalan yang terindah kecuali ketika kita hadirkan untuk Allah yang maha indah. Tidak ada amalan kita yang paling baik kecuali ketika kita niatkan untuk Allah yang maha baik. Ya, termasuk dengan kita saum di bulan Ramadan, insya Allah di bulan depan ini. Mari kita terus perbaharui niat kita setiap malam, bahwasanya letih kita, ya, lapar kita, haus kita, bagaimana usaha kita meninggalkan maksiat di bulan Ramadan, ya, niatkan hanya dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah rukun saum. Maka dengan niat akan membedakan amalan itu ibadah atau bukan. Dengan niat akan membedakan amalan ibadah atau bukan, atau amalan ibadah yang sunnah atau yang wajib. Maka mari kita niatkan, ya, ketika nanti misalkan bertemu Ramadan, hadirkan keinginan hati. Kenapa saya mesti menahan makan minum? Toh makanan saya, ya, misalkan di kulkas juga banyak. Allah nggak lihat, orang lain nggak lihat, gitu ya. Tapi Allah maha lihat, maha melihat. Jadi ketika kita menahan makan minum, padahal kita sanggup untuk makan minum di bulan Ramadan, kita niatkan, ini Allah yang nyuruh saya. Ini Allah yang menjanjikan kebaikan-kebaikan kepada saya. Inilah dua rukun niat. Kemudian pembahasan yang kedua dari bab yang pertama adalah hukum saum Ramadan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai umat Islam mesti memahami, dalam agama kita hukum itu ada 5 hal. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram, ada yang mubah. Ramadan, saum Ramadan, hukumnya adalah fardu ain, wajib untuk setiap individu yang telah diwajibkan oleh Allah. Untuk saya sudah wajib, untuk Anda yang sudah dewasa sudah wajib. Yang sudah mimpi basah, yang sudah haid wanita,
maka dia wajib melaksanakan saum Ramadan. Kalau ada anak kita SD sudah mimpi basah, ya, muncul bulu-bulu, mungkin ada jakunnya di sini, di dagunya, ya, itu ciri orang dewasa. Misalnya sudah muncul jenggot-jenggotnya, bulu-bulunya, ya, bulu kemaluannya. Kemudian sudah mimpi basah atau wanita sudah haid, maka ingatkan anak itu, nah, untuk tahun ini saum engkau itu adalah wajib. Wajib itu apa? Kalau diamalkan akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Kalau ditinggalkan dia akan diancam dengan siksa neraka. Ingat, ya, balasan melaksanakan yang wajib adalah pahalanya sangat besar. Kenapa? Karena amalan yang sangat dicintai oleh Allah adalah amalan yang wajib. Ya, amalan yang sangat dicintai oleh Allah adalah amalan yang wajib. Baru setelah yang wajib baru yang sunnah. Jadi jangan salah nanti ketika Ramadan ada orang rajin sholat taraweh, tapi nggak sholat isya, nggak sholat subuh, nggak sholat maghrib. Ini adalah apa? Dia kurang paham dengan agama Islam. Dalam agama kita yang diprioritaskan dahulu adalah yang wajib-wajib dulu yang harus kita amalkan. Yang wajib-wajib ini harus kita jaga. Adapun yang sunnah sebagai penutup kekurangan dalam amalan wajib, ya. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saum Ramadan diwajibkan, bahkan saking wajibnya saum Ramadan, Allah masukkan saum Ramadan 1 dari 5 rukun Islam. Artinya, saya muslim, Anda muslim, usaha saya muslim, baik, buktikan keislaman Anda kalau Ramadan, saum Ramadan 30 hari. Bukan saum Ramadan hari pertama, hari 15, hari terakhir, bukan. Tapi hari pertama, kedua, ketiga, sampai 15, sampai 16, sampai hari akhir di bulan Ramadan, Anda kerjakan saum sebulan penuh. Karena apa? Kenapa? Karena saum Ramadan Allah masukkan menjadi bagian bukti keislaman kita. Padahal kita tahu ajaran Islam itu jutaan, banyak sekali ajaran Islam. Tapi Allah pilihkan 5 besar dari ajaran Islam untuk menentukan Anda muslim atau tidak. Jaga tauhid Anda, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua, jaga sholat Anda. Yang ketiga, jaga saum Anda. Yang keempat, jaga zakat Anda. Yang kelima, jaga haji Anda. Ini adalah bukti keislaman kita. Bahkan ada sahabat yang bertanya, ya Rasul, kalau saya mengerjakan 5 hal ini, bagaimana? Engkau akan beruntung kalau engkau jujur melaksanakannya. Artinya ikhlas menjaga ajaran Islam yang 5 ini, maka Anda dijamin masuk surga. Ya, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini sebagaimana penulis kutip firman Allah dalam surat Al-Baqarah 183, dan ayat ini ayat favorit yang sering diangkat dalam bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kalian saum. Siapa yang mewajibkan? Allah. Ingat, perintahnya bukan perintah presiden, bukan perintah wakil gubernur, bukan wali kota, bukan lurah, bukan camat, bukan. Yang memerintahkan adalah yang menciptakan seluruh makhluk di langit dan di bumi. Maka mari kita terima nanti saum Ramadan dengan kebahagiaan. Berbangga, karena apa? Kita tahu tahun kemarin kita berpisah dengan Ramadan, sedihnya bukan main. Banyak di antara kita berduka, khawatir gak ketemu lagi. Banyak di antara kita menyesal, belum maksimal di bulan Ramadan kemarin. Sekarang ada kesempatan. Akan bertemu lagi dengan Ramadan. Dan kita berharap Allah mudahkan kita untuk mengisi saum Ramadan dengan maksimal sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW, menutupi kekurangan kita kemarin. Yang dipanggil menjalankan saum Ramadan, orang istimewa. Wahai orang beriman. Bukan wahai sekalian manusia, tidak. Allah pilih saum Ramadan untuk orang pilihan, yaitu orang-orang beriman. Maka berbahagialah nanti ketika kita mendapatkan kesempatan melaksanakan saum Ramadan. Kemudian dalam hadis juga Nabi menyebutkan
Bunyal Islamu ala khamsin. Dibangun ajaran Islam di atas 5 hal. Artinya Islam kita akan hancur kalau 5 hal ini tidak dijaga. Pertama, syahadat la ilaha illallah, yaitu ikhlas. Dan syahadat Muhammad Rasulullah, yaitu apa? Mengikuti sunnah Nabi. Dan ini adalah 2 syarat diterima ibadah. Ikhlas, amalan hati. Mengikuti sunnah Nabi adalah amalan lahir kita. Dan itu syarat diterima ibadah, rukun Islam pertama. Yang kedua, tegakkan sholat. Nabi tidak mengatakan kerjakan sholat, kerjakan saja. Yang penting kerjakan. Tidak. Nabi katakan tegakkan sholat. Kata para ulama, maknanya menegakkan itu adalah melaksanakan rukun-rukun sholat. Wajib-wajib sholat. Meninggalkan hal-hal yang diharamkan dalam sholat. Makruh-makruh sholat diusahakan ditinggalkan. Yang sunnah-sunnahnya jaga. Walaupun cuma sunnah, iya. Ini maknanya menegakkan sholat. Yang ketiga, ita'uz zakah. Tunaikan zakat. Bahkan para ulama menganjurkan bagi Anda yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat harta, ini nih bulannya. Bulan Sya'ban adalah bulan yang sangat dianjurkan untuk mengeluarkan zakat harta Anda untuk membantu kaum muslimin yang du'afa, yang miskin, yang fakir, persiapan bertemu Ramadan. Maka silakan keluarkan saat ini untuk membantu mereka. Kemudian saum Ramadan, ya, rukun Islam yang keempat, saum Ramadan. Yang terakhir, berhaji ke tanah suci bagi yang mampu. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban saum Ramadan dicantumkan dalam Al-Qur'an, ada ayatnya sebagaimana tadi kita sebutkan dalam surat Al-Baqarah. Kewajiban saum Ramadan dicantumkan dalam hadis-hadis Nabi yang sangat banyak. Kemudian juga disepakati oleh para ulama. Di ijma, kesepakatan, konsensus para ulama. Kata para ulama, wa ajma'al muslimun ala kufri man anqarah. Para ulama umat Islam dalam 4 madhab sepakat. Siapa yang mengingkari kewajiban saum Ramadan, maka dia telah keluar dari keislaman. Ya. Siapa yang mengatakan saum Ramadan tidak wajib, maka para ulama sepakat orang yang mengatakan demikian dia telah mengeluarkan dirinya dari pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang selanjutnya pembagian saum. Pembagian saum. Yang pertama ada saum wajib dan yang kedua ada saum sunnah. Ada saum wajib, ada saum sunnah. Yang wajib dibagi menjadi 3. Saum wajib itu pertama saum Ramadan. Yang kedua adalah saum kafarah. Tebusan itu wajib. Ya. Saum kafarah tebusan seperti kafaratul jima nahar Ramadan. Seperti ada orang berhubungan intim di siang hari Ramadan, maka dia mesti melaksanakan saum 2 bulan berturut-turut dan ini hukum saumnya adalah wajib. Atau kafaratul dzihar. Ya. Tebusan bagi Anda yang mengatakan istrinya itu seperti ibunya. Menempatkan posisi istrinya seperti ibunya. Maka dia mesti melaksanakan juga kafarah. Salah satu bentuk kafarahnya adalah dengan saum. Ya. Kemudian saum yang wajib selain saum Ramadan dan saum kafarah adalah saum nadar. Saum orang bernadar. Maka dia juga mesti memahami 3 saum ini adalah diwajibkan. Kemudian penulis mengatakan al-kalamu huna yanhasiru fi shaumi Ramadan. Pembahasan kita ke depan ini di bab ini akan dibahas khusus untuk Ramadan saja. Alhamdulillah, ini bekal juga untuk kita semuanya. Wa fi shaumi tatawwu' dan saum sunnah. Adapun pembagian yang lainnya akan dibahas di tempat yang lain kata penulis insyaallah ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beralih kepada permasalahan selanjutnya. Penulis membahas apa coba? Fadlu
siyam syahri Ramadan wal hikmah min masyru'iyati saumihi. Ini perkara yang harus kita angkat untuk memotivasi, menyirami keimanan kita. Apalagi di bulan Sya'ban ini bulan orang melalaikan ibadah, maka disirami dengan ilmu seperti ini adalah untuk memotivasi kita. Penulis membahas saat ini tentang apakah keistimewaan saum Ramadan. Apakah hikmah pelajaran penting disyariatkannya saum. Pertama, penulis mengatakan fadluhu. Keutamaannya sebenarnya banyak, tetapi penulis memilihkan beberapa dalil, ya. Keutamaannya bisa Anda dapatkan dari hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Masya Allah. Para pemirsa, jangan berlarut-larut dalam kesedihan menghadapi wabah corona. Buktinya saya alhamdulillah masih sehat walafiat. Anda yang mendengarkan kajian ini masih sehat walafiat. Walaupun mungkin kegiatan kita sekarang diminimalisir, ya, terkurangi dengan adanya wabah ini. Tetapi kalau kita hitung nikmat Allah dibandingkan musibah yang Allah berikan, masih banyak nikmat yang Allah berikan dibandingkan musibah. Nah, masih banyak alasan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita akan bertemu Ramadan dan kita terus meminta kepada Allah, Allahumma salimni li Ramadan. Ya Allah, serahkan saya kepada bulan Ramadan. Wasalimhu lana. Ya Allah, serahkan Ramadan sama kami ya Allah. Watasalamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, terimalah ibadah-ibadah yang akan kami jalankan di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Terus kita meminta kepada Allah. Ya, kita merengek-rengek kepada Allah, ya Allah, berikan kami kesempatan kepada Ramadan. Pertemukan kami dengan Ramadan. Pertemukan Ramadan dengan diri kami. Terima ibadah kami nanti di bulan Ramadan. Kenapa kita meminta seperti itu? Salah satu keutamaannya dalam hadis yang tadi kita bacakan, nanti di bulan Ramadan akan ada malam. Yang malam ini tidak ada di bulan yang lain. Malam ini hanya terjadi satu malam dalam 1 tahun. Bayangkan. Malam apa? Lailatul Qadar. Malam penetapan takdir kita setahun yang akan datang. Artinya kita kena wabah di Indonesia terungkap di bulan Februari, itu sudah ditakdirkan ketika Lailatul Qadar di Ramadan tahun kemarin. Sehingga ketika kita tahu itu sudah ditakdirkan oleh Allah, kita jadi tenang. Oh, ada Allah yang ngatur takdir. Jadi apa yang terjadi kepada kita dan bangsa kita, bahkan seluruh negeri-negeri umat Islam khususnya, bahkan dunia pada umumnya, ini adalah bentuk takdir dari Allah yang telah ditetapkan ketika Lailatul Qadar di bulan Ramadan tahun kemarin. Kalau Anda ataupun saya ingin mendapatkan takdir yang terbaik dari Allah, memintalah agar bertemu dengan Lailatul Qadar lagi. Karena di malam itu takdir kita juga ditetapkan, takdir tahunan. Apa kata Nabi? Barang siapa yang menegakkan ibadah. Anda tahu tegak berdiri? Tegakkan ibadah, jangan malas kalau Ramadan. Itu kata kuncinya. Ustaz, saya suka ngantuk. Iya, saya juga. Ya, tapi kita lawan bagaimana caranya nanti. Kita sudah pengalaman Ramadan berpuluh-puluh tahun. Mungkin ada yang usianya 30 tahun, berarti kurang lebih ya sekitar 20 tahunan lah. Diskon 10 tahun waktu kecil dulu. Bahkan waktu kecil juga kita sudah dibiasakan ketemu Ramadan, saum-sauman gitu kan. Artinya kita ini bukan barang baru gitu ketemu Ramadan. Kita ini alumni Ramadan. Jadi kalau nanti ketemu lagi, kita flashback itu, pengalaman kita, kenangan manisnya apa gitu. Apa yang kurang bagus dari kita, ini nih keutamaan hadis saum Ramadan ini kita angkat. Siapa yang sanggup menegakkan ibadah di malam ditetapkan takdir,
dengan penuh keimanan. Artinya hilangkan kemunafikan dan sifat malas dalam ibadah, sifat munafik. Sifat ria dalam ibadah, sifat munafik. Kata Nabi, siapa yang sanggup menegakkan Lailatul Qadar di 10 hari terakhir dengan penuh keimanan tanpa kemunafikan dan penuh niat ikhlas mengharap pahala dari Allah, dosanya yang lalu hilang. Bukankah kata Nabi, adanya musibah satu demi satu bergantian datang kepada negeri kita karena dosa yang kita kerjakan? Maka cara menghapus dosa-dosa ini apa? Berharaplah kepada Allah, kita bertemu Lailatul Qadar untuk kita niatkan. Di malam itu kita akan ibadah. Dengan iman, bukan dengan munafik. Dengan semangat, bukan dengan malas. Dengan ikhlas, bukan dengan ria dan sum'ah. Dan dengan niat mengharap hanya ridho Allah. Dosa kita langsung dihilangkan oleh Allah. Wa ma dzalika 'alallah bi'aziz. Hal itu tidak susah bagi Allah untuk menghapus dosa jutaan orang dalam satu malam. Tidak susah bagi Allah. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, siapa yang bisa mengerjakan saum Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh keikhlasan, dosanya yang lalu juga dihapus. Sehingga nanti ketika hari raya, kalau memang kita belum sanggup berhari raya dengan takbiran bersama ataupun dengan sholat Idul Fitri bersama karena kondisi wabah yang mungkin bertambah parah, na'udzubillah, misalkan kalau begitu, tenang, yang penting dosa kita dihapus. Apa manfaatnya kita berbahagia bersama-sama dengan orang lain tapi Allah murka kepada kita? Masih mending, dan yang kita harapkan bertemu Ramadan adalah dapat ampunan dari Allah. Dihapus dosa kita artinya apa? Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Allah menjadikan para malaikat cinta kepada kita. Orang-orang soleh cinta kepada kita. Karena kita orang yang dicintai oleh Allah, dihapus dosa-dosa kita, maka makhluk di sekitar kita akan mencintai kita. Dan ini tujuan ketemu Ramadan. Kemudian hadis yang kedua yang disebutkan penulis, di dalam hadis riwayat Imam Muslim, sholawatul khamas, as-sholawatul khamas, sholat 5 waktu, al-jum'ah ilal jum'ah, sholat Jumat menuju sholat Jumat yang lain, Ramadan ila Ramadan, Masya Allah, saum Ramadan tahun kemarin dengan Ramadan tahun ini, Ramadan menuju Ramadan yang lainnya adalah mukaffiratun lima bainahun, sebagai bentuk pelebur dosa, menghapuskan kesalahan. Jadi intinya bukan dunia kita jadi megah, bukan. Tujuan ibadah adalah agar dosa hilang. Anda sholat, dalam ruku Anda itu berguguran dosa Anda. Anda sholat, dalam sujud Anda berguguran dosa Anda. Intinya dosa dihapus. Bahkan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, kalau kita bingung, Ustadz, kebutuhan saya kepada Allah banyak, tapi waktu saya sedikit. Apa solusinya kata Imam Ibnu Qayyim? Berdoalah minta apa? Minta dimaafkan. Berdoalah minta diampuni dosa oleh Allah. Kenapa? Karena orang kalau sudah dimaafkan oleh Allah, ingat kisahnya dalam surat Nuh. Kalau orang sudah dimaafkan oleh Allah, langit jadi hujan turun. Bumi yang asalnya gersak akan Allah tumbuhkan tanaman. Orang tidak punya keturunan akan Allah mudahkan keturunan. Orang hartanya hilang, hancur, binasa, Allah datangkan harta pengganti. Sebabnya apa? Setelah mendapatkan ampunan dari Allah. Makanya Allah gandengkan antara ampunan dengan surga. Wasari'u ila magfirah mirabbikum wa jannatir arduhas samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Segeralah meraih ampunan Allah, segeralah bertaubat, minta maaf kepada Allah. Berdoalah agar dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah dalam kondisi wabah corona saat ini. Dan bersegeralah setelah minta maaf, bersegeralah meraih surga. Karena orang mendapatkan surga setelah dimaafkan. Karena surga kata Allah disiapkan untuk orang bertakwa. Dan saum Ramadan, la'allakum tattaqun. Tujuan didatangkan saum Ramadan agar kita bertambah nilai ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para jamaah, sholat 5 waktu yang kita jaga.
sholat Jumat yang kita jaga, saum Ramadan yang kita jaga, bisa menghapus dosa-dosa. Syaratnya kata Nabi, idza jetuni batil kabair. Kalau dosa besar ditinggalkan, dijauhi. Maka melalui kajian ini, yang masih punya dosa besar di bulan Sya'ban, mungkin ada yang durhaka kepada orang tuanya, minta maaf sekarang. Mungkin ada yang baku bombe pedoko dengan sama saudaranya kaum muslimin, ya, tanpa alasan yang dibenarkan oleh Allah. Mari kita jabat tangan, meminta maaf, saling mendoakan, saling memaafkan. Kalau di antara kita masih banyak dosa-dosanya, dosa besar loh, perhatikan, dosa-dosa besar. Ya, saum Ramadan yang kita jaga akan efektif menghapus dosa kalau dosa besar telah kita tinggalkan. Sholat 5 waktu akan efektif menghapus dosa kalau dosa besar kita tinggalkan. Sholat Jumat yang rutin kita jaga setiap pekan bermanfaat menghapus dosa kalau dosa besar kita tinggalkan. Ada syarat dari Allah. Coba Anda perhatikan dosa-dosa besar apa yang belum kita sesali, belum bertaubat kepada Allah sebelum bertemu Ramadan. Bisa jadi para jamaah, ini adalah Ramadan terakhir untuk kita. Bisa jadi. Maka mari jadikan Ramadan tahun ini Ramadan spesial. Just for Allah. Mari kita niatkan dari detik ini. Ya Allah, kalau Engkau masih menakdirkan kami semuanya bertemu Ramadan, jadikanlah Ramadan tahun ini Ramadan terbaik yang pernah kami jalankan di hadapan Engkau ya Rabbal Alamin. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akhiri dalam pembahasan ini dengan hikmah disyariatkan saum Ramadan. Hikmah itu banyak, keutamaan juga banyak, tapi penulis hanya membatasi kepada kalimat diampuni dosa. Itu tentang keutamaannya. Sekarang tentang hikmahnya, pelajarannya. Kenapa masih ada saum Ramadan? Pertama, tazkiyatun nafas, mensucikan jiwa. Banyak di antara kita kaum muslimin memperhatikan fisiknya, mensucikan lahirnya, tapi hatinya, batinnya jarang dicek. Maka dengan disyariatkannya saum Ramadan, diharapkan kita semuanya menilik lebih dalam lagi. Bukan hanya casingnya digonta-ganti, bajunya digonta-ganti, sabunnya digonta-ganti, harumnya digonta-ganti, minyak wangi, celananya, sandalnya, seterusnya, kendaraannya. Bukan. Ada yang lebih penting, yaitu hati. Dan Allah memandang hati kita. Sebelum memandang amalan lahir kita, Allah memandang hati kita semuanya. Karena dalam hati ada keikhlasan. Ya, maka dengan adanya saum ditargetkan untuk mensucikan hati. Yang saat ini mungkin ada yang hatinya kotor dengan kemaksiatan. Buktinya hati kotor apa? Tidak nyaman mendengar Al-Quran, membaca Al-Quran dikit-dikit ngantuk. Ya. Kemudian beribadahnya malas-malasan, itu karena hatinya kotor. Maka dengan adanya saum, hati kita diharapkan menjadi bersih kembali. Ya, karena saum, kata penulis, akan mempersempit, sebagaimana sabda Nabi, akan mempersempit ruang geraknya setan dalam tubuh kita. Bisikan setan akan lemah kalau kita saum. Artinya, ketika orang saum, mestinya kalau saumnya karena Allah, Allah akan bantu Anda. Orang yang saum karena Allah, dia akan menjadikan setannya itu lemah dalam tubuhnya, menggodanya. Maknanya apa? Orang yang saum karena Allah, semangat juang ibadahnya akan ditingkatkan oleh Allah. Ya, ini target hikmahnya ada saum Ramadan. Yang kedua adalah dengan saum dia dididik oleh Allah untuk sederhana hidup di dunia dan untuk menundukkan hawa nafsunya. Dan juga bagaimana dengan saum itu rindu dengan surga. Karena di antara pintu surga adalah pintu untuk orang saum, babur rayyan. Man kana min ahli saum du'iya min babir rayyan. Siapa yang ahli saum, dia akan dipanggil dari pintu ar-rayyan. Dengan saum dia akan rindu akhirat. Karena saum adalah amalan akhirat. Kemudian yang terakhir, hikmah saum adalah untuk menanamkan jiwa kecintaan dengan sesama, khususnya orang-orang yang membutuhkan perhatian kita, orang-orang miskin, orang-orang yang mereka sedang sakit, orang-orang yang
kehidupannya dengan dilewati dengan kelaparan, dengan kehausan, dengan kesulitan. Dengan adanya saum ini kita diperintahkan oleh Allah untuk saling memperhatikan keadaan orang yang di bawah strata sosial kita. Ya, saling membantu, saling memperhatikan, saling berbagi. Inilah yang dapat kita bahas di kesempatan kali ini. Insyaallah ta'ala di pekan yang akan datang dalam bab kajian ini di waktu yang sama insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan tentang bab saum ini insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala alam, semoga ada manfaatnya untuk diri saya dan Anda semuanya. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.